Assalamualaikum Bray, balik lagi bersama gua Anmis. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik ya. Dan gimana nih puasanya? Lancar ya? Harus lancar dong ya. Kali ini Anmis akan membahas satu film keluarga, yaitu Mulan 2020. Film ini diangkat oleh Disney dari film kartunnya. Oke Bray, kita langsung mulai aja ceritanya. Dan jika kalian suka sama channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan update film lainnya ya Bray. Film ini diawali dengan seorang anak wanita. Dia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih. Dia memiliki Qi atau tenaga dalam yang sangat kuat. Mulan hidup di zaman di mana perempuan tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan, dan juga sebaliknya. Kalau mereka melakukan hal tersebut, keluarga mereka akan diasingkan dan membawa aib bagi keluarga. Scene berganti pada keluarga yang bernama keluarga Hua. Di zaman itu, satu keturunan itu membuat rumah yang memutar, dan mereka semua tinggal berdampingan. Dan juga kita diperlihatkan Mulan kecil yang ingin memasukkan ayam ke kandang. Tapi ayam itu susah untuk dimasukkan, dan akhirnya Mulan harus berusaha untuk menangkap ayam tersebut, dan tanpa disangka dia mengeluarkan Qi-nya. Untung saja Mulan bisa selamat dari kecelakaan yang akan menimpa dia. Di sini kita bisa lihat bahwa ayahnya Mulan sangat bangga kepada dia. Tapi warga lain yang melihat tingkah laku Mulan merasa tidak suka karena Mulan dianggap seperti anak lelaki dan tidak seperti wanita. Kemudian di malam hari ketika Mulan bersama adiknya, terjadilah perbincangan ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan. Hingga sang ayah berbicara kepada Mulan agar mulai saat ini dia harus menyimpan Qi-nya dan berperilakulah seperti wanita untuk membanggakan orang tuanya. Mulan terlihat sedih, namun dia mematuhi perintah ayahnya, dan film Mulan pun dimulai. Scene berganti beberapa tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan pedagang yang sedang membawa onta-onta. Saat pedagang itu membasuh mukanya, tiba-tiba muncullah seseorang yang ternyata penyihir. Dan penyihir itu memasuki tubuh si pedagang. Scene berganti ke kota perdagangan, di mana kota perdagangan tersebut diserang oleh pasukan Rauran. Pasukan Rauran itu dipimpin oleh orang yang bernama Borikan, di mana si Borikan ini bisa menangkap anak panah yang ditembakkan dengan sangat mudah. Dilanjutkan dengan si wanita penyihir yang menyerang dari dalam, dan akhirnya pertarungan dimulai. Setelah pertarungan selesai, si wanita penyihir itu kembali memasuki tubuh salah satu pasukan. Scene berganti ke istana sang raja, di mana kita diperlihatkan satu orang tadi yang melapor kepada sang raja bahwa kota perdagangan telah diserang oleh pasukan Rauran. Sang raja yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung membuat surat dan dibagikan kepada warga. Dan isi surat itu tertulis bahwa satu keluarga harus menyumbangkan satu anak lelakinya untuk bertempur melawan pasukan Rauran. Si penyihir yang sudah mengetahui hal tersebut, dia pun pergi dari istana dan terbang menjadi burung. Scene berganti ke markas para Rauran, di mana si penyihir ini menemui si Borikan. Di sini kita akan mengetahui nama si penyihir ini, bernama Xianlang. Kayaknya kalau kita panggil Xianlang agak kurang ya, jadi kita panggil saja si penyihir. Lalu si penyihir ini mengatakan bahwa kerajaan akan bertempur dengan pasukan Rauran. Ternyata si penyihir ini sama dengan Mulan, di mana kekuatannya tidak diakui oleh siapapun. Kemudian scene beralih kepada Mulan dewasa. Terlihat dia sedang berkuda mengejar dua kelinci. Dia pun pulang dengan ceria, tapi dia harus mendengar kabar yang tidak mengenakan. Setelah kata orang tuanya, si mak comblang desa sudah menemukan jodoh yang pas untuk Mulan, dan Mulan akan segera dinikahkan. Lalu Mulan pun didandani oleh ibunya.
Dia pun datang ke tempat Mak Comblang bersama keluarganya dan berlatih jadi istri yang baik dengan harus cantik, sopan, dan tidak memalukan. Itulah sifat wanita, kata si Mak Comblang. Hingga tiba-tiba muncullah laba-laba, di mana ternyata sang adik takut dengan laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun dia malah dimarahi. Dan ketika dia memindahkan teko itu lagi, laba-laba pun keluar dan terjadi kejadian lucu. Acara Mak Comblang pun hancur. Mulan pun dimarahi karena keluarga Hua tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun ketika itu tiba-tiba datanglah utusan dari raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh keluarga, hingga kepada keluarga Hua. Ayahnya pun bersiap dan pergi mengambil surat itu dan berkata, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saja saya yang akan berperang," kata sang ayah. Namun dilihat dari kondisinya sudah tidak mungkin, tapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Lalu ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan Mulan dan ibunya, mengeluhkan keputusan dari sang ayah. Namun ayahnya marah dan mengatakan, "Kalian mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada sang raja." Dan Mulan pun berkata, "Jika saja aku laki-laki, ayah tidak perlu pergi berperang dengan kondisi seperti ini." Di malam hari, Mulan pun menghampiri ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata. Namun tangannya tentu gemetar karena sudah tua. Di pagi hari, ayahnya akan pergi untuk berperang. Dan Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah bisa dipastikan dia tidak akan kembali lagi. Hingga ketika ayahnya tertidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 tulisan, yaitu setia, berani, dan jujur. Karena dia tidak mau ayahnya pergi, dia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju perangnya. Dan kini dialah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai lelaki. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya kaget melihat pedang dan bajunya sudah tidak ada. Dan mereka berpikir Mulanlah yang membawanya. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Scene berganti kepada Mulan, di mana Mulan harus menghadapi jalur yang belum dia kuasai. Lalu Mulan pun tersesat dan bekal makanannya tinggal sebuah apel yang sudah busuk. Akhirnya Mulan tidak memakan apel itu dan memberikan kepada kudanya. Keesokan paginya Mulan melihat burung Phoenix dan pergi mengikutinya. Singkat cerita, Mulan sampai di tempat pelatihan para prajurit. Setibanya di sana, Mulan pun berbaris seperti yang lainnya. Tetapi ada beberapa orang yang bercanda dan membuat Mulan terjatuh. Lalu orang yang bernama Huang Li ingin membantu Mulan. Namun Mulan menolak dan malah menodongkan pedangnya. Huang Li pun balik menodongkan pedangnya. Lalu datanglah Ip Man, melerai dan menendang pedang mereka berdua. Ip Man ini adalah komandan dan pelatih mereka semua. Ip Man menanyakan nama Mulan dan Mulan mengaku sebagai Hua Jun. Di malam harinya Mulan ditempatkan di camp bersama teman laki-lakinya. Komandan datang menawarkan siapa yang mau berjaga di malam hari, dan Mulan pun mau menerima untuk berjaga di malam hari. Akhirnya Mulan pun berjaga semalaman. Setelah berjaga semalaman, dia pun bisa tidur dengan cara diam-diam. Keesokan harinya sebelum berlatih, mereka semua diberitahu aturan-aturan di camp tersebut yang berbunyi mencuri, membawa wanita, dan berbohong itu semua hukumannya akan mati. Dan orang itu akan diasingkan, juga akan membawa aib keluarga. Dan akhirnya mereka berlatih dengan keras. Mereka diajari memanah, menggunakan pedang, dan membawa air ke atas bukit. Di saat latihan, ada suatu kejadian di mana Li ingin Mulan untuk lebih serius saat latihan. Mulan pun mulai serius dan mengeluarkan ci-nya. Mulan yang merasa bersalah, dia pun pergi ke dalam camp. Dan dia pun mendapatkan pujian oleh teman-temannya. Semakin hari, Mulan pun semakin serius untuk berlatih lebih keras. Singkat cerita, camp-camp lain sudah diserang oleh pasukan Rauran.
Shin pun berganti ke malam hari, di mana mereka menuju camp lainnya. Tetapi di perjalanan mereka melihat banyak anggota camp yang gugur, yang diserang oleh Rauran. Pagi harinya, peperangan antara Rauran dan pasukan Ip Man dimulai, di mana pasukan Rauran lebih banyak dibandingkan pasukan Ip Man. Di tengah pertarungan, Barikan pergi bersama pasukannya. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Mulan diperintahkan mengejar Barikan yang kabur, dan pertarungan di atas kuda pun terjadi. Semua pasukan Mulan pun mati, dan Mulan pun memutuskan untuk mengejar sendirian. Sampai di mana Mulan tiba di suatu tempat. Tiba-tiba datanglah si penyihir yang sudah tahu siapa Mulan sebenarnya, dan dia bertanya, "Siapa kamu?" Dan Mulan menjawab, "I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army." Lalu si penyihir melemparkan kunai kepada Mulan dan mengatakan, "Matilah dengan kepura-puraan." Setelah sadar, dia melihat pedangnya dan menyadari satu hal. Dia mengabaikan satu kata, yaitu kejujuran. Lalu Mulan pergi kembali ke medan pertempuran dengan jati diri yang sebenarnya. Saat tiba di pertempuran, dia membasmi setengah dari pasukan Rauran. Setelah Mulan menghabisi pasukan Rauran, muncullah si penyihir yang berubah menjadi burung kecil dan menyerang pasukan yang dipimpin Ip Man. Pasukan Rauran membantu dengan menembakkan ketapel api. Mulan yang menyadari itu, dia pun mencari cara untuk mengalahkan Rauran. Lalu Mulan melihat salju yang berada di belakang pasukan Rauran, dan Mulan pun berencana melongsorkan salju itu. Lalu dia pergi ke belakang pasukan Rauran dan memanah mereka dari belakang. Pasukan Rauran yang terpancing langsung menembakkan ketapel api ke arah Mulan. Tapi ketapel itu tidak mengarah ke arah Mulan, akan tetapi ke arah salju, dan terjadilah longsor. Dan akhirnya mereka pun menang berkat bantuan Mulan. Mulan pun mengaku bahwa dia bukanlah Hua Jun, melainkan Hua Mulan. Ip Man pun marah dan mengatakan Mulan adalah pembawa aib keluarga Hua. Mulan pun meminta dieksekusi daripada membawa aib. Namun Ip Man menolak dan tetap mengatakan bahwa Mulan pembawa keluarga. Shin pun berganti ke pegunungan, di mana Mulan menyesali karena telah menjadi aib bagi keluarga Hua. Tiba-tiba muncullah si penyihir dan mengajak bergabung. Dia juga mengatakan bahwa istana sedang diserang oleh Barikan, tapi Mulan langsung menolaknya. Mulan pun langsung pergi dari sana dan menemui Ip Man. Setibanya di sana, Mulan pun mengatakan bahwa istana raja sedang diserang oleh Rauran. Awalnya Ip Man tidak percaya, tapi pasukannya meyakinkan Ip Man untuk percaya kepada Mulan. Dan Mulan pun diperintahkan untuk memimpin pasukan pergi ke istana. Shin berganti ke pasukan Rauran yang sudah masuk ke istana, dan juga si penyihir yang menyamar menjadi penasihat raja. Dia pun berbicara kepada raja untuk pergi dari istana, karena istana sudah dikepung dan tidak aman lagi, tapi itu hanyalah sebuah jebakan. Mulan yang sudah tiba di istana bersama pasukannya langsung diserang oleh pasukan Rauran, dan pertarungan pun terjadi. Dan sang raja pun berhasil ditangkap oleh Rauran. Di sisi lain, Mulan yang akan menolong sang raja dihadang oleh pasukan Rauran. Lalu Li menyuruh Mulan untuk pergi menolong sang raja. Setibanya di tempat sang raja, Mulan pun terkejut karena yang dia temui bukanlah sang raja,
tapi si penyihir. Si penyihir pun kaget dan langsung pergi. Mulan pun menyadari bahwa si penyihir akan pergi ke tempat Borikan. Dan akhirnya Mulan sampai di tempat Borikan dan melihat raja akan dibakar. Tiba-tiba si penyihir datang dan mengatakan bahwa ada wanita yang membantai setengah pasukan mereka. Tapi si Borikan sudah tahu bahwa dia sudah berkhianat dan membawa Mulan ke tempatnya. Borikan pun langsung menembakkan panahnya. Tapi penyihir yang menyadari panah itu mengarah ke Mulan, dia pun menyelamatkan Mulan dan mati di pelukan Mulan. Lalu Mulan pun bertarung dengan Borikan. The girl who has come to save the dynasty. Saat Mulan akan membebaskan sang raja, Borikan menembakkan panah ke sang raja. Untungnya sang raja berhasil menangkapnya dan melemparkan panah itu ke atas, lalu ditendang oleh Mulan, dan Borikan pun mati. Scene pun berganti ke dalam istana sang raja, di mana Mulan ditawari untuk menjadi pengawal sang raja. Tapi Mulan menolak dan hanya ingin pulang untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Singkat cerita, Mulan sampai di rumahnya dan meminta maaf kepada ayahnya karena pedangnya hancur. Tiba-tiba muncul Ip Man bersama pengawal raja dan memberi hadiah pedang kepada Mulan dan mengatakan bahwa Mulan adalah pahlawan. Seluruh Cina berhutang kepada Mulan dan sang raja pun berhutang nyawa kepada Mulan. Mulan pun membuka pedang itu. Pedang itu bertuliskan setia, berani, jujur, dan pengabdian untuk keluarga. Dan film Mulan pun selesai.